Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Angkatan 1, Latsar CPNS Golongan 3, Kemendikbud bekerjasama dengan Kemensos RI. Kali ini kami akan mendiskusikan tentang instansi yang berakhlak. Baik, yang pertama, nanti kami akan mempresentasikan tiap orang. Yang pertama dari Mas Lutfi. Mas Lutfi nanti mau mempresentasikan apa ya? Tentang DPPMPT. Oke, langsung aja ya Mas Lutfi ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Oke, baik. DPPMPT ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sleman. Sistem pelayanannya terpadu, jadi semuanya satu pintu dan satu gedung di situ aja. Seluruh perizinan di Kabupaten Sleman itu hanya di situ aja, tidak ada di tempat lain. Selain itu, karena kemarin pandemi itu, pada awalnya perizinannya itu konvensional, cuma pas pandemi tahun 2020 itu mereka ubah ke online seperti itu melalui Simpadu Sleman Kabupaten Goid. Untuk berakhlaknya itu berorientasinya dilihat dari visi misinya itu dapat dibaca pada screen saya. Lalu untuk akuntabelnya, semua dilakukan secara transparan dan terprediksi waktu selesai perizinan tersebut. Dapat dilihat dari websitenya. Untuk kompeten, misal ada pelayanan antar divisi, antar bagian perizinan, mereka saling terkoneksi dan terintegrasi serta membantu sampai permasalahan selesai. Untuk yang harmonis adalah pelayanan di dinas itu sangat ramah, orang-orang yang ramah, walaupun sangat ramai sekali, mereka tetap ramah kepada masyarakat dan humanis dan antar bagian saling menghormati. Loyalnya, semua perizinan dilakukan dengan tanpa biaya, free, apapun dan tidak ada perbedaan pelayanan bagi si kaya dan si miskin, semua sama rata. Adaptif, pada awalnya sebelum pandemi, semua perizinan masih konvensional dan bentuk hard file, namun ketika ada pandemi ini, mereka menggunakan online, tidak perlu datang langsung ke instansi, hanya upload dokumennya saja. Untuk kolaboratif ini, antar divisi dan dinas saling membantu jika ada permasalahan. Ini untuk perizinan yang ada di DPPMPT. Oke, dan ini saya lihat dari ulasan Google, mereka rata-rata menilai baik, seperti itu. Dan ini pada beritanya, pada hari Sabtu seharusnya tutup, mereka buka untuk melayani masyarakat. Ini mereka selain itu juga mereka studi banding ke dinas lain, misalkan ke Bantul dan Kepulauan Progo. Dan pada tahun 2020, DPP Sleman mendapat penghargaan dari Kemenpan RBRI. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Mungkin langsung saja ya kita diskusikan. Kira-kira monggo dari teman-teman ada yang ditanyakan? Saya boleh nanya? Oh ya, Baik, silakan silakan. Mbak Sinan. Baik, Mas Lutfi, ini yang menarik ini sebenarnya yang katanya buka hari Sabtu ya? Iya, betul. Itu apa sebanyak itu kebutuhannya di sana sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk membuka hari Sabtu itu? Oke, alasannya untuk pembukaan hari Sabtu itu karena ada beberapa kan yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat. Jadi hanya ada waktu Sabtu dan Minggu. Jadi mereka membuka pelayanan pada Sabtu karena permasalahan tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya, Mas Lutfi, kalau Ya. di Purwokerto itu ada mall pelayanan MPP gitu ya, mall pelayanan yang terpadu seperti itu. Apakah di Sleman juga seperti itu gitu? Maksudnya beberapa dinas dalam satu mall pelayanan atau memang hanya MPPT aja yang satu pintu gitu? Atau ada mungkin kalau gini, kalau di Purwokerto itu ada dinas lingkungan hidup, dinas yang tentang penanaman modal, terus beberapa dinas lah yang ada di Kabupaten Banyumas itu berada di dalam satu satuan kerja gitu, satu mall gitu, jadi mall pelayanan gitu. Apakah yang DPMPT itu di sana juga seperti itu apa enggak?
Oke, untuk yang mall pelayanan itu kalau di Sleman itu hanya DPM PPT aja untuk perizinan dan lain-lain. Tapi untuk kayak seperti dinas kesehatan atau dinas-dinas yang lain, itu mereka beda-beda gedungnya. Hanya untuk perizinan dan penanaman modal. Hanya itu. Misalkan contohnya, misalkan izin pembukaan klinik atau apotek dan lain-lain. Seperti itu. Oke, Berarti di baik. sana memang udah menerapkan yang berakhlak gitu ya. Sepertinya iya, kalau dilihat dari penghargaan yang didapat dari DPM PPT ini, sepertinya dari Kemenpan. Baik. Baik, terima kasih Mas Lutfi dan Mbak Sinan Mbak Eni tadi yang berpartisipasi. Kita langsung saja ke selanjutnya, ke Mbak Sinan. Baik, sebentar saya izin share screen. Mana? Ini PDF-nya kayaknya. Oke, saya coba dulu. Oke. Sebentar ya. Kebaca ya? Ya, baca, Mbak. Baik, terima kasih. Untuk yang tugas mengenai instansi yang menerapkan berakhlak ya, saya mengambil contoh itu di Sdukcapil Kota Bandung. Ini tuh, ini dari mungkin sedikit informasi yang bisa saya temukan tentang improvement mereka dalam beberapa tahun terakhir. Tapi mungkin ada lagi yang lebih banyak, hanya karena kebanyakan link itu apa ya, reshare gitu ya, makanya akhirnya ini yang bisa saya, ini yang benar-benar bisa signifikan infonya. Jadi kalau dari yang saya amati, dari aspek-aspek berakhlak itu, nah dari yang akuntabel itu sebagai contoh itu baru-baru ini, kalau dari itu yang link yang satu itu, mereka tuh mengadakan evaluasi terhadap standar pelayanan publik melalui forum terbuka gitu. Jadi untuk mendengarkan yang perlu masukan tuh apa, terus sejauh ini kinerja mereka bagaimana gitu, ke depannya sebaiknya seperti apa. Seperti itu. Kemudian bagian kompeten itu bisa dibuktikan tuh dari penghargaan yang mereka raih dalam 4 tahun terakhir ini. Jadi hingga tahun 2019 itu predikat mereka mendapat penghargaan predikat sangat baik dan kemudian naik jadi pelayanan prima untuk tahun 2020 dan 2021. Dan memang waktu saya sendiri mengurus ada masalah terkait apa ya, data kependudukan saya itu waktu terakhir ngurus tahun 2016 sempat itu emang sempat kerasa rese gitu ya, yang akhirnya sempat bikin saya malas, tapi begitu kemarin itu udah cepat sekali terasa improvementnya. Kemudian harmonis itu kalau dari ini Twitter resmi mereka itu mereka tuh juga kerja, ini harmonis ini juga ini ya, 3 gunanya kolaboratif, itu mereka itu bekerja sama juga dengan pihak lain untuk melakukan pendataan yang proper, terutama untuk misalnya kayak ini untuk data non-muslim gitu. Dan itu kan jadi menunjukkan bahwa mereka tuh ya tidak pandang latar belakang siapa yang mereka layani gitu. Warga Bandung ya warga Bandung dan berhak menerima pelayanan tersebut. Kemudian loyalitas ini lebih hasil ekstrapolasi ya. Bisa dibilang bahwa semua improvement yang mereka lakukan itu juga merupakan bentuk loyalitas mereka terhadap ya kita warga Bandung, sehingga mereka apa ya, bersedia melakukan improvement terhadap kualitas layanan mereka gitu. Nah, adapun adaptif, mungkin ini adaptif yang paling kelihatan dalam beberapa tahun terakhir ini semua ada aplikasi-aplikasi baru ini yang bahkan saya juga belum nyoba semuanya ya. Gitu. Ada ini layanan pemuda, adu cepat, gelis, punten. Jadi untuk pelayanan keliling juga paling ini itu untuk mempermudah karena kan Bandung ya jumlah penduduknya ya gitu ya banyak ya. Dan kadang-kadang itu kalau misalnya datang langsung ke Dukcapil ya, mungkin belum tentu kita kebagian nomor biasanya. Kalau misalnya kita datang secara konvensional itu.
Nah, misalnya salah satu yang pelayanan keliling ini, itu sehingga kita bisa cuma datang ke gerainya aja untuk gerai yang fix itu. Itu salah satu inovasi, mungkin inovasi terbesar mereka sejauh ini, semua layanan ini tuh. Kemudian mereka juga memanfaatkan medsos, Instagram, untuk memaparkan informasi terkait pelayanan kependudukan apa, gitu. Pakai infografik-infografik yang mudah dimengerti. Nah, kemudian untuk kolaboratif tadi sudah dijelaskan. Mungkin sekian kalau misalnya tadi yang kemarin ada tambahan ya, misalnya nilai yang bisa diaplikasikan ke instansi saya pribadi, mungkin bisa mencontoh terutama bagian kolaboratifnya dan adaptifnya itu. Apalagi kan instansi saya itu adalah instansi vokasi ya, yang terhubung langsung dengan industri. Mungkin sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan kali ya. Stop share. Oke, Mbak. Mbak, saya baik. mau tanya. Kalau boleh tahu, menurut Mbak Sinan, ya, menurut Mbak Sinan tentang banyaknya aplikasi, kira-kira efektif nggak ya? Maksudnya, jadi HP kan juga kepenuhan ya ini ya, aplikasi banyak banget. Kalau tiap itu gimana menurut Mbak Sinan? Kalau dari sepengetahuan saya itu yang ya sebenarnya cuma itu bentuk aplikasi mobile aja, itu tuh kalau saya cuma yang salaman atau punten, saya lupa ya. Tapi sisanya itu pakai WA. WA. Jadi pesan WA. Kita minta nomor antrian, itu ngirim format tertentu pakai WA, nanti otomatis kita dapat nomor antrian, bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu, kalau untuk ini kebanyakan nggak terlalu rese, malah tidur gampang. Iya, langsung ya komunikasinya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman menanggapi mungkin? Ya, cukup ya. Terima kasih. Kalau kayak gitu selanjutnya dari Mas Firdaus. Silakan Mas Firdaus. Baik, selanjutnya dari Mas Firdaus. Silakan. Ya, saya di sini akan menyampaikan terkait dengan praktik baik berakhlak ya di kantor imigrasi yang ada di Jakarta Selatan. Nah, terkait dengan kantor imigrasi ini sendiri, lokasi di Warung Buncit ya, yang didirikan sejak tahun 1987, dan salah satu prestasinya adalah meraih penghargaan sebagai wilayah bebas korupsi ya, di seluruh Indonesia yang paling terbaik pada tahun 2020. Dan di sini saya tidak membagi-bagi ke dalam unsur ya di dalam nilai berakhlak sendiri, tapi saya melihat beberapa hal yang bisa menggambarkan aplikasi nilai berakhlak. Yang pertama terkait dengan instansi yang bersih dari korupsi, tentunya terkait dengan poin akuntabilitas ya, atau akuntabel. Karena dari penghargaan yang diraih dan juga predikat wajar tanpa pengecualian dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, pelayanan yang ramah dan cepat terkait dengan harmonis ya, dan juga berorientasi pelayanan, karena saya sangat merasakan sekali bagaimana pelayanan yang ada di kantor imigrasi Jakarta Selatan khususnya itu sangat baik sekali, mulai dari kita bisa mendaftar secara online, lalu kemudian pelayanan juga yang paling lama waktu itu saya 3 hari, itu pun juga karena ada verifikasi dokumen gitu ya. Oke, dan selanjutnya terkait dengan penghargaan dari masyarakat, artinya memang kolaborasi yang cukup tinggi, tidak hanya di dalam instansi itu sendiri atau di antar instansi pemerintah, tapi juga dengan masyarakat. Hal ini juga sama kasusnya dengan apa yang tadi terjadi di instansi yang dipilih oleh Pak Lutfi. Di sini juga bahkan di akhir pekan ya, kantor imigrasi harus membuka pelayanan. Artinya mereka bersedia untuk memberikan layanan di luar jam kerja normal, dan ini merupakan dedikasi dari sebuah instansi pemerintah, terutama yang terkait dengan masyarakat secara langsung. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi nilai berakhlak yang ada di instansi, khususnya di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Dan selanjutnya adalah penerapan zona integritas sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kualitas dari aplikasi nilai berakhlak itu sendiri, yaitu mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan juga peningkatan
kualitas layanan publik, dan itu memenuhi unsur-unsur berakhlak. Nah, ini adapun ini terkait dengan implementasi ya. Artinya dari instansi yang ada tadi itu sangat bisa kita jadikan sebagai suatu pedoman untuk mengembangkan instansi tempat kita bekerja, misalnya mewujudkan instansi yang bersih dari korupsi, mewujudkan pelayanan prima, ramah, dan tepat waktu, dan selanjutnya adalah mewujudkan zona integritas di universitas. Kenapa tidak? Kalau di instansi pemerintah bisa, kenapa di universitas tidak bisa? Setidaknya itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, saya izin bertanya, Mas Firdaus. Apakah suara saya terdengar? Ya, suaranya terdengar. Oke. Mas, untuk yang di imigrasi yang di Jakarta Selatan ini, bisa melakukan pendaftaran via online nggak? Jadi datang tinggal langsung foto atau wawancara seperti itu? Ya, sangat bisa, Mas. Karena ini sebuah pelayanan berbasis online, jadi ada pilihan untuk daftar secara online. Jadi kita datang ke sana itu hanya tinggal membuat atau mencetak paspornya aja. Baik. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Tidak ada ya, berarti sudah cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Mbak Eni, silahkan. Ya, baik, sebentar. Saya izin share screen ya. Saya mengambil penerapan akhlak di PT Pertamina Persero. Seperti yang kita tahu bahwa PT Pertamina adalah salah satu BUMN yang terbesar di Indonesia, dan saya sangat tertarik untuk mengupas instansi ini sebagai salah satu instansi yang menerapkan akhlak dengan baik, karena pada tahun 2021 kemarin PT Pertamina mendapatkan juara 1 dalam BUMN, akhlak BUMN. Jadi mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama. Jadi menurut saya instansi ini memang sudah benar-benar mempraktekkan prinsip-prinsip akhlak atau core value akhlak ya. Yang pertama adalah amanah, di mana di Pertamina itu sudah benar-benar melakukan komitmennya ya, memenuhi janji, berpegang teguh pada nilai moral dan etika, bertanggung jawab atas tugas dan keputusan dan juga tindakan yang dilakukan sehingga tuntas. Di sana itu di Pertamina, mereka mempunyai timeline yang jelas terhadap suatu proyek ataupun pekerjaan. Jadi mereka saling mengingatkan satu sama lain gitu. Mereka benar-benar melakukan pekerjaan itu benar-benar amanah gitu ya, memenuhi janji dan komitmen merekanya itu. Lalu kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi di PT Pertamina itu antara senior dan junior itu mereka saling sharing. Jadi tidak ada senioritas ya. Artinya ketika juniornya itu pengen tahu lebih banyak sama seniornya, mereka mau saling berbagi gitu antara senior dan junior gitu. Apalagi di PT Pertamina itu sendiri, setahu saya memang ada sharing session gitu. Jadi mereka melakukan evaluasi itu tidak 1 tahun sekali atau berapa bulan sekali, bahkan dalam 1 minggu bisa 2 atau 3 kali mereka melakukan sharing session. Dan untuk setiap paginya mereka itu mengadakan namanya toolbox meeting. Jadi apa yang dilakukan hari itu atau evaluasi dari hari kemarin itu dilakukan setiap pagi. Dan menurut saya itu sangat efektif ya untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah gitu ya. Kalau misalnya sama seperti kita sedang latsar ini, setiap pagi dan malam kita ada evaluasi dan perencanaan pembelajaran. Lalu juga harmonis, jadi saling peduli dan menghargai perbedaan. Di PT Pertamina setahu saya itu ada namanya CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi mereka itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Tidak peduli dalam memberikan CSR itu mereka tidak peduli dia itu orang suku mana gitu, tapi mereka benar-benar memberikan pelayanan kepada siapapun seperti itu. Lalu loyal di sini artinya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mereka menjaga nama baik sesama pekerja, pimpinan BUMN dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang besar, patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Sepertinya sama ya, dimanapun kita juga tetap harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Lalu adaptif ya. Untuk adaptif sendiri di
PT Pertamina itu ada namanya sharing session mengenai kesehatan atau HSE ya. Ada apa namanya Health, Social and Environment ya. Jadi mereka itu cepat menyelesaikan diri untuk menjadi lebih baik. Artinya di sini mereka melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi dan juga bertindak proaktif. Salah satunya dengan sharing session HSE yang tadi saya sebutkan tadi itu seperti ketika terjadinya COVID kemarin ini, mereka itu ada sharing session mengenai kesehatan. Jadi mereka tuh sangat aware banget gitu sama kesehatan dari pegawainya, bahkan apa namanya anak dan istri dari pegawai itu juga tetap diperhatikan. Lalu yang terakhir adalah kolaboratif. Jadi PT Pertamina juga memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terlalu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Salah satunya adalah PT Pertamina berkolaborasi dengan Kejagung untuk menjaga kelancaran proyek strategi nasional. Selain itu juga PT Pertamina bekerjasama dengan KPK ya untuk melakukan Pertamina Clean gitu ya. Nah, ada memang perbedaan ya di sini antara akhlak pada BUMN dan juga berakhlak pada instansi pemerintah, hanya berbeda di kata gitu ya, karena berorientasi pada pelayanan. Jadi memang yang di sini yang berbeda itu adalah yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Tapi tentu saja ini akan mengingatkan kita bahwa sebagai ASN, sebagai instansi pemerintah yang dulu dikenal sebagai abdi negara, saat ini sedang bertransformasi menjadi pelayan publik. Ya, tentu saja kita harus dituntut untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya rasa seperti itu dari saya. Barangkali ada yang mau dipertanyakan? Izin bertanya, Bu Eni. Iya, Pak. Ya, bagaimana dengan adanya aplikasi My Pertamina? Apakah itu salah satu upaya untuk mewujudkan akhlak dari Pertamina? Iya, betul sekali. Jadi My Pertamina itu menjawab apa namanya tantangan ya. Jadi dia cepat menyesuaikan diri. Ini ya di sini ada cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Lalu juga dia menunjukkan bahwa Pertamina itu juga kompeten ya, karena terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dari perusahaan itu sendiri. Sehingga menurut saya memang ini perlu dicontoh kita sebagai instansi pemerintah ya, untuk lebih cepat lagi adaptif terhadap tantangan perubahan zaman yang sekarang ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni. Selanjutnya saya ya. Silakan stop share screen dulu Bu. Saya akan menjelaskan tentang PLN UP3 Purwokerto. Jadi saya melihatnya lebih ke kantor di Purwokertonya ya, di tingkat kabupaten. Ini kantornya berada di daerah Jenderal Sudirman. Kemudian yang saya lihat dari PLN, yang pertama dari orientasi layanan, mereka benar-benar menjemput bola ya. Ketika ada panggilan, saya melihat di Purwokerto, mereka langsung tanggap. Seperti di daerah saya pernah mengalami kebakaran, mereka langsung 5 menit dengan jarak yang tidak cukup dekat ya, kalau bisa dihitung itu ada 5 kilo, mereka bisa dengan cepatnya. Kemudian akuntabel, mereka berusaha selalu melakukan pemeliharaan tanpa padam, istilahnya mereka itu pemeliharaan tanpa padam secara rutin dan berkala. Kemudian ada kompeten, jadi setiap pegawai PLN, mereka itu setahun minimal 2 kali melakukan diklat. Itu minimal ya, bisa bertambah tergantung penugasan atau kebutuhan dari UP3. Ini bisa diterapkan di instansi Fisika Unsut dengan selalu mempublish jurnal, mengupdate keilmuan dengan mengikuti seminar, workshop, dan diklat. Kemudian untuk harmonis adalah kunci untuk supaya kinerja organisasi supaya lebih baik ya, dengan aura positif tentu akan menimbulkan efek domino yang baik, sehingga dibutuhkan hubungan internal dan produktivitas secara
akan meningkatkan hubungan internal dan produktivitas secara keseluruhan. Jadi saya lihat PLN UP3 Purwokerto ini rutin mengadakan gathering atau kumpul bersama. Mereka hanya sekedar riding ke Jogja, ke Kebumen, mereka bersama-sama. Jadi kekeluargaannya erat, otomatis mereka akan lebih nyaman, sehingga meningkatkan kinerja dari UP3 Purwokerto sendiri. Kemudian puncaknya, harmonis ini diwujudkan oleh perusahaan dengan menghapus perbedaan usia pensiun yang tadinya ada usia pensiun 46 tahun untuk pendaftar menggunakan ijazah SMA, sekarang semuanya sama, yaitu pensiun dalam usia 56 tahun dan bisa berkarir. Kemudian dari loyal, kesetiaan mereka terhadap NKRI, PLN itu sama seperti Pertamina tadi, PLN ada CSR yang mereka secara rutin, ini yang salah satu. Kemudian ada lalat tentara hitam. Nah, ini yang saya benar-benar soroti karena Banyumas memang darurat sampah ya bisa dikatakan, tapi dengan budidaya lalat tentara hitam ini jadi sampah organik itu akan diolah sebagai maggot, nantinya bisa jadi umpan PLN mobile. Bahkan mereka mempromosikannya dengan bahasa daerah Purwokerto, jadi lebih mudah diterima oleh semua elemen masyarakat. Kemudian ada kolaboratif, PLN secara rutin mengadakan kerjasama, salah satunya dengan Yonif 405 SK ini untuk melayani masyarakat di daerah Banyumas Barat. Kemudian PLN juga secara rutin melakukan silaturahmi dan sinergi dengan stakeholder. Jadi apa kebutuhan daerah, CSR PLN akan menjawab itu. Baik, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau di PT PLN sendiri, Mbak Dila, apakah mereka juga melakukan hal yang sama seperti evaluasi setiap hari atau setiap minggu gitu untuk melakukan untuk meningkatkan kompetensi dari masing-masing pegawai seperti itu? Baik, terima kasih Bu Eni. Setahu saya, sepemahaman saya, setiap ada proyek atau kalau PLN kan mungkin proyeknya nggak sebanyak Pertamina ya Bu. Mereka hanya melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan. Itu tuh biasanya evaluasinya tidak, tapi kalau per harian setahu saya mereka selalu ada perencanaan terlebih dahulu di pagi hari. Cuma untuk evaluasi mereka lebih ke per kegiatan. Demikian Bu. Kalau untuk di fisika sendiri gimana Bu? Ya, kalau di fisika melihat itu per semester ya Bu, yang saya memang kurang evaluasinya selalu di akhir semester, sangat disayangkan sebenarnya. Akan lebih baik lagi dilakukannya mungkin per bulan atau per 3 bulan begitu Bu. Baik, jika tidak ada lagi, terima kasih. Kesimpulan yang bisa kami tangkap pada diskusi kali ini yaitu semua instansi, semua perusahaan, semua BUMN memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang semoga dapat menginspirasi kita untuk menerapkan nilai berakhlak di instansi kita. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.